Sekarang kita lanjut. Kita nggak mungkin terus-terusan berada di sana tadi, di uraian kalimat. Kita sekarang masuk ke pelajaran berikut. Apakah ini bisa dibaca? Bisa kelihatan slide-nya ini? Bisa, Pak. Oke. Kita mulai masuk pelajaran berikutnya. Namanya saya buat bab 3 tentang paragraf. Namanya pasti udah nggak asing, tapi isinya yang kalimat ini jelas lebih sulit dari kalimat. Tapi dalam paragraf kita masih akan ada kesempatan untuk belajar kalimat. Oke. Kita mulai pengertian. Apakah paragraf itu? Nah, ini dijelaskan. Paragraf adalah sekumpulan kalimat. Berarti nggak satu kalimatnya. Namanya sekumpulan kok. Ya, kalimatnya banyak, tapi isinya satu pokok, satu topik, satu ide. Penulisannya mulai dari alinea baru dan berakhir pada sebelum alinea berikut. Itu sih teknisnya saja. Tapi yang jelas ada sejumlah, berarti lebih dari satu. Sejumlah kalimat. Tapi temanya satu. Berisikan satu ide pokok atau satu topik. Gitu ya. Nah, ini ada penjelasan. Ide pokok, ini tadi ya, ada dalam sebuah kalimat. Jadi ide pokok itu satu kalimat saja isinya. Walaupun tadi ada sejumlah kalimat, tapi satu di antara kalimat itu berisikan ide pokok. Kalimat yang berisi ide pokok itu dinamakan kalimat topik atau kalimat utama. Jadi ada satu kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Kalimat-kalimat lainnya, kalau paragrafmu itu berisi 10, berarti satu kalimat topik, 9-nya berisi penjelasan terhadap kalimat topik. Kalimat-kalimat yang berisi penjelasan ini dinamakan kalimat penjelas. Satu kalimat penjelas, yang lain-lain adalah satu kalimat topik, yang lain-lain adalah kalimat penjelas. Gitu. Nah, ini perhatikan. Ini tadi disebut ide pokok. Ide pokok itu sama saja dengan pikiran utama atau gagasan utama, dan itu dituang dalam kalimat utama atau kalimat topik. Itu yang satu kalimat isinya ide utama, itu dinamakan kalimat utama, kalimat topik. Ya, jadi kadang-kadang ini tukar-tukar, bergonta-ganti dipakai, maksudnya sama. Nah, kita teruskan. Kira-kira kalau digambar seperti ini, di atas ada kalimat topiknya, kalimat utamanya, lalu yang berikut-berikut adalah kalimat-kalimat penjelas. Tapi nanti akan ada lagi pembagian jenis paragraf, ada kalimat utama di depan, ada yang di belakang, ada yang campur baur, itu nanti. Jadi sekarang kita pikirkan dulu bahwa ada satu kalimat utama dan kita andaikan itu ada di depan, di awal. Ya. Ini contoh. Perhatikan. Sudah menjadi kodratnya jika manusia senantiasa berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Ini kalimat utama. Intinya, manusia berhadapan dengan tantangan. Macam-macam tantangan. Kita lihat kalimat berikut. Demikian halnya dengan para siswa. Maka manusia tadi dikerucutkan menjadi khusus tentang siswa. Ini menjelaskan. Lalu disambunglah tentang siswa ini. Setiap siswa pasti pernah atau akan dihadang oleh berbagai macam masalah dan kesulitan. Masalah kesulitan ganti dari tantangan, sama itu maksudnya. Supaya tidak bolak-balik satu kata diulang, divariasikan. Maksudnya sama. Baik di dalam bidang akademik maupun di luar bidang akademik. Tantangan tadi, di masalah tadi. Baik ringan masalah itu ataupun berat. Nah, bisa jadi dia yang menjadi korban, atau bisa juga dia, si siswa itu, yang jadi pelaku. Kan masih tetap sama, siswa dan masalah.
Misalnya, siswa membuli gurunya, anak SD memperkosa siswa SMA, perkelahian antar pelajar dan sebagainya. Jadi ini membicarakan manusia yang diwakili oleh siswa senantiasa berhadapan dengan masalah. Itulah penjabaran dari kalimat topik ini. Jadi begitu sebuah paragraf, satu kalimat sebuah pernyataan, itulah inti pokok. Yang lain memberi penjelasan. Ya. Oke, mudah-mudahan dapat ditangkap. Selanjutnya, paragraf itu memiliki persyaratan. Jadi tidak hanya kalau udah kumpul sekumpulan kalimat udah otomatis paragraf, belum tentu. Ada syaratnya. Satu, di dalamnya ada kesatuan ide. Itulah tadi yang pertama dijelaskan. Menyatu dia, tidak bicara hal-hal lain. Cukup satu pokok. Berikutnya, padu dia berbicara. Tidak lari ke sana kemari. Fokus. Maka seluruh kalimat-kalimat itu padu, kompak gitu. Membangun idenya. Dan syarat yang ketiga, efektif. Kalimat efektif. Jadi nggak bisa lepas dari ini. Sudah satu ide, sudah koheren, tapi kalimatnya nggak efektif, nggak benar. Tidak memenuhi syarat. Kita teruskan. Nah, apa yang dimaksud dengan kesatuan? Kesatuan ide. Ini mengulangi yang tadi yang pertama. Setiap kalimat dalam satu paragraf harus bersama-sama mendukung ide pokok. Jadi, tidak boleh ada satu kalimat pun yang menyimpang dari ide pokok tersebut. Ya, lihat kalimat paragraf yang saya kasih contoh tadi, melulu bicara soal manusia dan masalahnya. Itu. Ya. Nah, ini kita sekarang ambil contoh. Contoh ini dari kamu. Saya nggak tahu dari kelas mana. Imelda Marta Manulang. Kita perhatikan baik-baik. Apakah ini sudah memiliki kesatuan? Hari ini kusambut dengan hati yang penuh rasa syukur. Jadi kalau menulis paragraf itu tiap kata harus kita perhatikan. Dia bilang hari ini. Dia menyambut hari ini dengan rasa syukur, ya. Dia menyambut hari ini. Betulkah ini isinya hari ini disambut syukur? Kita lihat. Kubuka jendela kamarku, ku pandang ke arah luar dengan mata yang masih ngantuk. Oke, ini menyambut. Tapi di sini nggak nampak. Ini menyambut pagi, ya, menyambut hari. Tapi di sini nggak nampak syukur atau apa karena dia ngantuk. Seperti biasanya di pagi hari aku membantu ibu mempersiapkan sarapan pagi. Oke, masih pagi, soal menyambut pagi. Tapi itu belum nampak syukurnya. Semua kegiatan kami berlangsung sebagaimana biasa. Nah, ini kacau, ngawur. Apakah mereka biasanya berantem? Apakah biasanya mereka ribut? Apakah biasanya mereka bersyukur? Nggak tahu ini. Ini udah menyimpang. Nggak jelas. Yang tahu ini cuma penulis. Padahal ini untuk dibaca orang. Ya, ini nggak boleh. Dikarenakan sedang maraknya virus corona, kami sekeluarga hanya berlangsung kegiatan dalam rumah saja. Nah, nggak ada syukurnya nampak. Masuk berikut. Sekitar pukul 16:15 Pak Tua aku datang ke rumah kami untuk mengajak ayah dan ibuku menuju puskesmas untuk membawa kakakku yang hendak melahirkan anak keduanya. Ini bukan syukur. Dan bukan soal hari, ini sudah lain. Mereka pun segera bergegas menuju puskesmas. Pukul 17.50 ayahku mengabari bahwa bayi kakakku sudah lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Kami sekeluarga sangat bergembira dengan kabar itu. Berarti yang disambut si penulis bukan hari, tapi apa? Kelahiran bayi. Nah, ini paragrafnya ngawur. Kenapa ngawur? Kalimat utama, kalimat topik tidak menggambarkan seluruh isi. Ada hal lain yang keluar. Ya, dia bilang hari kok. Kalau memang mau menyambut ini bilang mengucap syukur atas kelahiran anak kakak saya. Ini bisa, walaupun sebagian harus dibuang. Gitu. Ini ngawur, ya. Kita lihat. Nah, analisisnya bagaimana?